Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali dipertemukan pada pagi hari ini dan semoga Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita dan kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beserta keluarga dan orang tua beliau dan orang merahmati guru-guru beliau dan ulama-ulama kita. Dan semoga kita bisa mentadaburi bab ini, bab takut. Dan sebagaimana kita sampaikan bahwa bab al-khauf itu harus dipadukan dengan cinta dan harap, karena ketiganya adalah rukun ibadah. Dan batas rasa takut sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam adalah yang mencegah kita dari maksiat, mencegah kita dari dosa, mencegah kita dari kemungkaran. Bukan yang membuat kita tidak tenang di dalam hidup. Orang yang bisa menggabungkan antara cinta, harap, dan takut kepada Allah, maka dia akan bahagia dan hidupnya akan stabil dan akan seimbang. Oleh karena itu, sebagaimana kita sampaikan bahwa amalan takut ini tidak independen. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa takut ini lahir dari rasa cinta. Oleh karena itu, sekali lagi,
Ini hal yang penting. Dan rasa takut adalah kekuatan. Rasa takut adalah kekuatan. Al-Dhahabi rahimahullah membawakan dari Fudail rahimahullah ta'ala, bahwa Al-Fudail menyampaikan, man khafa Allah lam yadurrahu ahadun, wa man khafa ghairallah lam yanfa'hu ahadun. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkannya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengganggunya dan menyakitinya. Dan yang dimaksud menyakiti hati dan jiwa. Mungkin tubuhnya bisa terluka, tapi jiwanya tidak. Dan itu terbukti dengan Bilal bin Rabah, Al-Khubbab, Sumayyah, Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa memudaratkannya dan menyakiti hati dan jiwanya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Jadi kalau kita takutnya kepada selain Allah, maka justru itu yang memudaratkan kita, itu yang merusak kita. Makanya kata Hudzaifah bin Qatadah, illam takhsha an yu'adzibaka Allah ala afdali amalik fa anta halik. Kalau Anda tidak takut Allah bisa mengadabmu dalam kondisi Anda mengerjakan amalan terbaik Anda, maka Anda binasa, Anda celaka. Maksudnya walaupun kita sedang beribadah, nggak boleh kehilangan rasa takut kepada Allah. Tuh kan saya sedang ibadah, ya, tapi emang kita bisa pastikan kita ikhlas. Kita ibadah secara zahir dan batin. Dan ini juga menunjukkan bahwa rasa takut adalah rukun ibadah. Kalau nggak ada, maka hancur dan binasa. Karena ini rukun harus ada di setiap ibadah. Jadi itu yang hal yang perlu kita camkan. Bahwa rasa takut ini adalah kebutuhan, kekuatan. Makanya sampai Al-Fudail mengatakan tadi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa memudaratkan dia. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Sangat mind blowing, dan banyak mungkin apa iya begitu. Saran kita, coba deh terapkan dan lihat bagaimana keajaibannya. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada satupun orang bisa memudaratkan dan menyakiti diri, jiwa dan hati kita. Dan kalau kita takut kepada selain Allah, maka nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan kita akan tersiksa, kita akan khawatir, kita akan menghindar, kita akan terpukul dan seterusnya.
Dan itu terbukti. Dan itu dibuktikan oleh kehidupan para ulama. Karena kan Allah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama atau orang-orang yang punya ilmu. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Dan lihat bagaimana kehidupan mereka sangat bahagia, sangat tenang. Penuh dengan kenyamanan jiwa. Mungkin mereka nggak kaya. Mungkin mereka tidak bergelimang harta, sebagian mereka tidak bergelimang harta. Tapi mereka punya kehidupan yang tenang. Di tengah-tengah musibah dan masalah. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita sedang bahas dalam surat Al-Imran ayat 28. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Lalu Allah ulang lagi di ayat ke-30-nya, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan telah kita jelaskan keterangan para ulama kenapa diulang di dua ayat yang berdekatan. Sebagian mengatakan penekanan, ditekankan, dan juga pesannya adalah bahwa ketika Allah memperingatkan kita terhadap dirinya, itu bukan karena Allah marah sama kita, bukan karena benci dengan kita, tapi karena Allah ra'ufum bil ibad, karena Allah sangat sayang dengan hambanya, sangat sayang dengan hambanya. Sayang secara utuh. Di antaranya kalau kita bicara konteks apa? Agar Allah peringatkan hambanya tentang dirinya, tentang adabnya, tentang siksaannya, agar hamba itu punya rasa takut dalam hidup. Dan dengan punya rasa takut tadi, kata Fudail, gak ada satupun orang yang bisa menyakiti dan memudaratkan diri dan jiwanya. Dengan punya rasa takut dan digabung dengan rasa harap dan cinta, maka hamba itu akan menikmati hidupnya. Dan sebaliknya, ketika kehilangan rasa takut, maka hamba itu akan binasa. Jadi peringatan Allah itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi, kalau Anda ingin tenang, Anda ingin bahagia, Anda harus ibadah. Dan rukun ibadah ada 3, cinta, harap, dan takut. Maka begitu tidak ada rasa takut, ada masalah besar dalam ibadah Anda. Dan tadi kita sudah sampaikan ungkapan yang bukan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar dari Hudzaifah bin Qatadah, barang siapa yang tidak takut atau kehilangan rasa takut di tengah-tengah ibadah, fa anta halik, maka Anda binasa, Anda hancur. Dan Allah nggak ingin kita hancur, Allah nggak ingin kita salah bersikap, Allah nggak ingin kita berantakan, padahal kita udah ibadah, padahal kita udah luangkan waktu. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah peringatkan kita, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Karena hanya dengan ini Anda bisa bahagia. Lalu di akhirat kelak Anda nggak akan diadab.
karena Anda memperhatikan warning dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana manusia tuh kalau nggak belajar ilmu Allah nggak akan bahagia. Dan nggak ada manusia yang hanya bisa mengandalkan pengalamannya aja. Salah satunya contohnya ini. Ini kan konsep yang bagi banyak orang ini antitesa apa yang dipelajari selama ini. Yang kalau kita nggak buka Al-Quranul Karim, lalu membaca keterangan para ulama tentang ayat-ayat tersebut, nggak akan ngerti kita. Nggak akan, sejenius apapun. Karena pola yang diajarkan kepada kita adalah takut itu sama dengan negatif. Takut itu membuat orang nggak tenang, membuat orang gelisah, membuat anxiety, membuat paranoid, membuat segala. Lalu mereka kiaskan dengan lalu nanti takut kepada Allah mereka kiaskan dengan ini. Enggak. Makanya kan banyak orang salah paham ketika membaca ayat-ayat tentang azab dan neraka. Dan sebagian orang nggak mau belajar agama gara-gara ayat-ayat tersebut. Padahal dulu Nabi SAW para sahabat membaca ayat-ayat itu semakin beriman. Dan semakin beriman semakin tenang. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu kebutuhan. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah kebutuhan, dan dibimbing para ulama adalah kebutuhan. Karena kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahihah, lalu dibimbing oleh para ulama, sehingga pemahaman kita benar, pemahaman Nabi SAW dan para sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, Anda nggak akan bisa hidup tenang. Secerdas apapun dan sekaya apapun pengalaman Anda, sebanyak apapun uang, ini nggak bisa diselesaikan dengan uang, hadirin. Ini harus diselesaikan dengan iman, ketakwaan yang lahir dari ilmu nafi. Anda harus duduk, tawadu, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita renungkan kembali, ternyata pun nggak bertentangan dengan akal sehat. Kan ini sama persis dengan ketika orang tua memperingatkan anaknya, ketika dicek, kenapa sih Mbak Anda memperingatkan anak Anda seperti itu? Karena saya sayang sama anak saya. Tapi itu tadi ada banyak polusi di kehidupan dunia sehingga kita nggak bisa berpikir demikian. Belum lagi permainan hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Belum lagi permainan syaitan, yang salah satu trik dia buat hitam itu putih, putih itu hitam, kanan itu kiri, kiri itu kanan. Jadi hadirin Allah muliakan, nggak bisa kecuali dengan ilmu, dan ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan taufik untuk bisa belajar. Dan jagalah nikmat itu baik-baik. Istiqomahlah. Dan jangan jual dan jangan tukar dengan kenikmatan dunia yang semu dan hanya sementara. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Saat memberi, ada kalanya kita merasa sebagian rezeki itu menghilang. Padahal di sisi Allah, ia sedang dicatat untuk kembali dengan cara yang menakjubkan.
Tak ada yang sia-sia. Segala hal yang kita berikan di jalan Allah sejatinya akan kembali dengan berlipat kebaikan untuk kita. Tak terkecuali saat berinfak dan membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang belajar membaca Al-Quran. Mari menjadi bagian dari program Berantas Buta Huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui